Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua. Ketemu lagi dengan vlog saya ya. Jalan-jalan saya, explore saya. Sekarang ini lagi berada di Mojokerto, tepatnya di Desa Telaga Gede, Pak. Telaga Gede. Dusun Telaga Gede, Desa Trawulan. Dusun Telaga Gede, Desa Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Ya, Pak. Kali ini explore saya, jalan-jalan saya di Candi Gentong, ditemani langsung oleh Bapak Juru Pelihara atau Bapak Jupel dengan siapa Pak? Bapak Rokiin. Oke, seperti apa penelusuran saya? Jangan lupa ikutin saya terus. Jangan lupa sebelumnya bantu subscribe, like, dan komen. Oke. Boleh diceritakan candi ini Pak? Candi Gentong 1 dan 2. Sebenarnya ini candi kita menamakan Candi Gentong 1 dan 2. Sebetulnya ini ada 3 candi yang sejajar. Diterangkan pada tahun 23 itu diterangkan bahwa tidak jauh dari Candi Batawi itu ada 3 candi. Ya. Antara lain yaitu Candi Gentong, Candi Gedong, dan Candi Tengah. Ya. Nah, kita ini lebih mudahnya menamakan Candi Gentong 1 dan 2 karena bangunan Candi Gentong 1 dulu itu sebuah bukit, Pak. Ya, ya. Sebuah bukit ternyata di bagian dalam, bagian tengah khususnya itu bergubang. Nah, seperti gentong, makanya dari masa sini menamakan Candi Gentong. Ya. Itu kalau yang belakang tidak ada bentuk-bentuknya, hanya mengikuti dari depan karena Candi Gentong 1 ini kan terletak di pinggir jalan. Ya, Jadi ya. mengikuti itu. Sebenarnya kalau kita dikupas dari arkeolog itu ada namanya sendiri. Oh iya ya. Bapak di sini sebagai jubel ya? Ya, juru pelihara. Juru pelihara ya. Nah, kalau Candi Gentong 1 gunanya kita bisa ambil dari versi masyarakat, cerita masyarakat Ya. atau cerita lainnya. Tuturnya ya. Ya, itu fiturnya Candi Gentong 1 ini adalah tempat memandikan jenazah. Tempat memandikan jenazah, Ya. Candi Gentong 1. Nah, kalau yang Candi Gentong 2 ternyata tidak ada temuan yang signifikan. Apakah bisa mengikuti, kita nggak bisa menceritakan karena di Candi Gentong 2 hanya bangunannya terdiri dari satu bilik pusat ukurannya 7 meter persegi dan dikelilingi bangunan-bangunan seperti menunjukkan arah mata angin. Ada 8 bangunan, akan tapi bagian utara sudah hilang. Sepertinya kalau kita ambil dari, kita lihat dari gambar apa itu simbol dari Majapahit, Surya Majapahit seperti itu. Oh iya ya. Kalau dari orang-orang Hindu ternyata kita dinamakan Dewa Tantasanga. Iya, iya. Itu kan pola pikir dari satu pusat dikelilingi oleh beberapa apa itu bangunan. Sepertinya kan ada 9 banyak. Sekali lagi. Nah, Candi Ya. satu ini kegunaannya tadi saya menyinggung kalau dari masyarakat tempat memandikan jenazah. Memandikan jenazah ya. Nah, kalau dari hasil ekavasi Iya. ternyata di Candi Gentong 1 bagian pusat Candi Gentong 1 ini ditemukan beberapa stupika atau stupa kecil Ya, stupa kecil ya. terbuat dari tan liat. Dan biasanya kalau saya baca di, mohon maaf ini Google nah itu ternyata stupika tadi biasanya ditemukan di Bali, di Borobudur. Nah, kegunaannya itu biasanya untuk menyimpan abu leluhur yang memiliki apa itu orang-orang yang suci lah gitu. Iya ya. Gitu. Dan juga ada tablet yang terisi Trimurti. Trimurti. Ya, itu ada gambar yang sepertinya ada gambar suci. Nah, itu biasanya memang untuk meletakkan atau abu orang-orang yang memiliki energi yang luar biasa gitu kan. Iya ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa Candi Gentong 1 ini kalau ada hasil kapasnya ternyata tempat pemujaan. Ya. Dan stupika tadi juga ada mantra mengelilingi stupika tadi. Iya ya ya. Ternyata itu huruf Jawa Kawi. Huruf Jawa Kawi. Iya, itu kan Jawa paling tua kan Paling artinya. tua. Iya. Jawa Kawi. Kalau dari stupika tadi kita ambil dari saya baca mau browsing kok apa itu stupa yang berada di Gentong, ternyata saya menemukan itu stupa yang berada di Candi Borobudur atau di Bali, ternyata itu ada. Oh, tepat. Ya, itu
tidak tahu kok abad ke-8 apa memang Candi Gentong ini asal mulanya yang pertama itu di masa untuk abad ke-8 itu, dan dilanjutkan lagi oleh Majapahit karena ada temuan arca Buddha II ternyata bercirikan dari kerajaan Majapahit, dan karbon datingnya juga ternyata itu bertahunkan 1360 kan gitu. Kita jadi bisa menyimpulkan bahwa dulunya memang ada sebuah bangunan suci dan dibangun kembali atau dimanfaatkan oleh kerajaan Majapahit, diperluas untuk beribadah kembali. Kita sedikit penjelasan dari juru pelihara di Candi Gentong. Gentong Mojokerto ya kawan-kawan. Ini sedikit lagi Pak mau tanya. Sedikit pesan-pesan untuk generasi penerus kita, generasi milenial kita, Nah, kalau untuk seputaran situs-situs peninggalan ini, pesan-pesannya gimana? pesan-pesannya ya agar supaya atau kita angkat dari cucu-cucu ya, dari generasi-generasi muda agar supaya bisa melestarikan warisan ya dari nenek moyang kita, dari luar kita, agar supaya bangunan-bangunan ini bisa apa itu berguna bagi pendidikan, bagi negara, Biar anak cucu Biar anak kita cucu nanti kita juga melihat ini loh dari Ini, leluhur kita ya, yang kita lestarikan tuh situs Situs, cagar ah, budayanya ya, cagarnya, bukan apa-apanya. kalau Kita harus soal menghormati keyakinan itu masing-masing. ya. Nah, gitu. Karena- Karena orangnya juga. Karena gimana pun kita tetap satu NKRI kan, Ya, betul. Negara Kesatuan Republik Indonesia ya kan. Salam budaya. Oke. Candi Gentong 1 ini terdiri dari tiga struktur Nah, yang dipisahkan oleh lorong-lorong ukurannya 1 meter. iya. Dan yang paling unik itu bangunan struktur yang ketiga ternyata dibangun di atas bangunan 1-2 Iya. yang terdiri dari beberapa bilik ternyata mengelilingi candi atau struktur 1-2. Kalau ini udah jelas eranya Majapahit Pak ya. Kalau eranya kita ambil dari karbon datingnya memang era dari Majapahit. Kalau lihat dari batunya Ya, ya. kalau dari Tahunnya? temuan Temuan. temuan stupika tadi Nah, itu nyata abad 8. ya lebih tua lagi Tua ya. Ha-ha. Kalau tadi Brau itu kita bisa ambil dari prasasti Ha-ha. itu ternyata abad 10 zaman Sendok. Oh iya ya. Apakah Candi Gentong ini lebih tua daripada Brau atau bersamaan? Apakah hubungannya? Tapi bisa jadi dari zaman Pusendok ya Pak ya, karena Iya. yang Candi Lor di Nganjuk itu dari batu bata juga Iya. itu. Terus petirtaan Belan, Bilangan. Sumber Tetek, Ya, Pasuruan itu kan dari batu bata Iya. juga kan. hanya dari bata. Ah, Walaupun di sana dekat dengan gunung, Ah, kita ah. keluar dari batu bata. Iya. Itu. Terus Gapura Jedong juga Ya, sebagian Jedong. dari batu bata kan, udah sebagian ada yang andesit. Kalau dari filosofinya memang bata itu memiliki 4 unsur Pak, Iya. atau 5 unsur. Hmm, Pertama kan tanah, Iya, air, iya, udara, baru api. iya. Itu 4 unsur. Sama dengan manusia. Iya, iya. Kalau ini Candi Gentong Ini 2 ya. ya. Nah, Ini bentuknya sudah tidak tampak, sudah banyak yang hilang batanya Pak. dan untuk apanya itu juga belum Kalau untuk apa kita bisa simpulkan. menyimpulkan ternyata terdiri dari satu bilik tengah. Ya. Itu kita jalan ke sana ke utara, Heeh. bisa lihat ke agak ke tengah, terdiri dari satu bilik. Itu coba kita masuk ke yang tidak ada batanya. Oke. Nah sini, masuk sini. Silakan. Nah ini adalah induk dari bangunan Candi Gentong 2, Ya. memiliki ruangan satu titik, satu kotak persegi di tengah. Sayangnya
banyak bata-bata yang sudah hilang dijarah oleh orang-orang dulu ya. itu, dan dikelilingi oleh beberapa bangunan. Sepertinya ada 8 bangunan. Iya. Ini itu keliling sana. Kalau bagian utara banyak yang hilangin. Banyak utara. ya? Ini sudah hilang. Hanya tinggal 1-2 batanya. Kita anggap aja itu padahal itu tumpukan, kita anggap aja 1-2 karena lebih sedikit. Iya ya. Gitu. Jadi diyakini di sini tuh tempat orang Buddha ya. Ya Buddha. Karena ditemukannya stupa ya. Tadi. Kalau ini saya diperhatikan dari bentuknya, memang kalau sini tempat kita tahu ada satu titik pusat, satu kotak, sepertinya cukup 1 orang. Kemudian bisa ini kegunaannya untuk meditasi atau tempat. Kalau dihubungkan dengan Candi Brau, apakah memang Candi Brau itu tempat pembakaran? Karena di sini sebetulnya ada 3 candi. Iya. Apakah memang salah satu candi ini untuk penyimpanan jasad sebelum dibakar, kremasi, atau seperti itu? Kalau Candi Gunung 2, satu sana, itu bisa untuk tempat penyimpanan sesudah dibakar atau abunya. Abu jenazahnya ya. Abu jenazahnya kan gitu. Dan memandikannya itu kita bisa ambil dari ada 3 candi yang sejajar. Nah, itu ada salah satu candi yang belum ditemu sampai sekarang. Apakah di situ tempat memandikannya? Memandikannya ya. Nah, itu juga. Oke. Kalau dari orang kita sebagai anutan atau keyakinan orang Islam, itu bisa menceritakan kalau orang Islam mau sudah meninggal, dimandikan, diletakkan sebelum disolatin, tempatkan, baru dimakam. Kalau ternyata orang dulu kan, orang sebelum Islam kan dibakar atau dibakar kan Pak? Itu kan dimandikan, disemayamkan, disembayangin, baru dibakar. Apakah ada salah satu candi ini memang seperti itu, kita nggak tahu. Apa itu putarannya nggak tahu. Gitu. Tapi kalau yang satu tadi udah diketemukan mungkin bisa sedikit membantu untuk lebih detailnya ya. Gitu.